Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua selalu sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini ada tanggal 4 Mei bertepatan dengan hari keempat SDN Sirau Mengaji Ramadan virtual. Materi hari ini adalah puasa dan zakat. Mari kita mulai materi puasa yang akan disampaikan oleh Ibu Nikmatul Khairiyah SPD. Kepada Bu Nikmatul Khairiyah dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku yang Ibu cintai dan Ibu banggakan. Apa kabar hari ini? Semoga semuanya sehat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah hari ini anak-anakku puasa? Ya, semoga semuanya puasa ya. Sudah hari keberapa ini? Sudah ada yang bolong belum puasanya? Tetap semangat ya, sebentar lagi mau lebaran. Harus semangat berpuasa supaya benar-benar mendapatkan hikmahnya puasa. Anak-anak masih ingat dengan Ibu kan ya? Nama Ibu Nikmatul Khairiyah, SPD, guru di SDN Sirau. Nah, hari ini Ibu akan menyampaikan materi tentang puasa, khususnya puasa bulan Ramadan. Ibu share screen dulu sebentar ya. Oke, siap ya. Kita mulai materi tentang puasa. Sebelumnya, Ibu ingin mengajak anak-anak untuk bernyanyi. Ibu akan bernyanyi tentang rukun Islam. Iramanya itu menggunakan irama Siapa Suka Hati. Ada yang tahu seperti apa lagunya? Siapa yang suka hati tepuk tangan. Nah, itu diganti ya liriknya seperti yang ada di layar. Nih, seperti ini ya. Katakan rukun Islam yang pertama, syahadat, dan selanjutnya. Yuk, 1, 2, 3. Katakan rukun Islam yang pertama, syahadat. Katakan rukun Islam yang kedua, sholat. Ketiganya puasa. Keempat bayar zakat. Kelima pergi haji naik pesawat. Wush, wush. Bisa? Satu kali lagi ya, kita menyanyi tentang rukun Islam. 1, 2, 3. Katakan rukun Islam yang pertama, syahadat. Katakan rukun Islam yang kedua, sholat. Ketiganya puasa. Keempat bayar zakat. Kelima pergi haji naik pesawat. Wush, wush. Nah, kalau anak-anak TK pasti sudah pintar ya. Diajari tentang rukun Islam dengan lagu Siapa Suka Hati. Sudah bisa ya? Lanjut, Ibu ingin mengajak anak-anak untuk tepuk puasa. Ada yang sudah bisa tepuk puasa? Kita ulangi ya, kita pelajari lagi. Tepuk puasa. Malam hari niat puasa, lalu sahur. Dari imsak sampai maghrib berpuasa, tepuk 3 kali. Kemudian adzan maghrib terdengar, ayo kita berbuka, tepuk lagi 3 kali. Sholat tarawih, tadarus, jangan lupa. Sekarang kita praktekkan ya. Tepuk puasa, malam hari niat puasa lalu sahur. Dari imsak sampai maghrib berpuasa. Dan maghrib terdengar, ayo kita berbuka, sholat tarawih, tadarus, jangan lupa. Bisa? Supaya semangat puasanya. Lagi ya. Tepuk puasa,
Malam hari niat puasa lalu sahur. Dari imsak sampai maghrib berpuasa. Adzan maghrib terdengar, ayo kita berbuka, sholat tarawih tadarus, jangan lupa. Iya, supaya lebih semangat, kita tambah gerakan ya. Tepuk puasa, malam hari niat puasa lalu sahur. Dari imsak sampai maghrib berpuasa. Adzan maghrib terdengar, ayo kita berbuka, sholat tarawih tadarus, jangan lupa. Iya, itu tentang tepuk puasa. Lanjut, kita akan belajar tentang puasa. Puasa itu dalam Al-Quran disebutkan ya, ada di surat Al-Baqarah ayat 185. Semua umat Islam yang beriman di seluruh dunia, dari ujung timur sampai ujung barat, dari ujung utara sampai ujung selatan, oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu diperintahkan untuk menjalankan ibadah puasa. Ini ada di surat Al-Baqarah ayat 183. Seperti apa ya bunyinya surat Al-Baqarah ayat 183? Ibu guru bacakan ya, kalian mendengarkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam. Kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Nah, itu adalah surat Al-Baqarah ayat 183. Artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa, sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Nah, ini adalah dalil tentang perintah melaksanakan ibadah puasa. Kita lanjutkan. Apa sih itu puasa? Siapa yang tahu? Kita belajar bersama ya, apa itu puasa. Apa itu puasa? Puasa adalah menahan diri dari makan dan minum, serta segala perbuatan yang bisa membatalkan puasa, mulai dari terbit fajar hingga terbenam matahari. Kalian kalau sahur kapan? Malam-malam ya. Kemudian berbukanya sahurnya pagi sebelum matahari terbit, berbukanya sore ketika matahari terbenam. Itu adalah puasa, menahan diri dari makan dan minum. Mama lapar. Iya, tapi sedang puasa, tidak boleh makan. Habis main lari-larian bersama teman-teman. Kemudian pulang haus, tapi sedang puasa, tidak boleh minum, harus menahan diri, serta segala perbuatan yang bisa membatalkan puasa. Nah, nanti akan Ibu jelaskan apa saja hal-hal yang bisa membatalkan puasa. Lanjut. Nah, ini Ibu punya bacaan niat puasa Ramadan dan juga doa berbuka puasa. Sudah hafal ya pastinya ya, karena sudah berpuasa lebih dari setengah bulan. Niat puasa Ramadan, kita baca bersama ya. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu shauma ghadin an adai fardi syahri ramadana hadhihi sanati lillahi ta'ala.
Artinya itu, saya niat berpuasa esok hari untuk menunaikan fardu di bulan Ramadan tahun ini karena Allah Ta'ala. Bagaimana kalau niatnya lupa? Nah, nanti akan Ibu jelaskan ya. Sekarang kita baca doa berbuka puasa. Sedang ngabuburit bersama teman-teman, kemudian ada suara adzan. Tok, 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 tok. No, sudah ada bunyi kentrong, langsung pulang. Tapi kita berdoa dulu supaya puasanya berkah. Bagaimana doanya? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika afdartu birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Jangan lupa aminnya supaya doanya dikabulkan oleh Allah. Tadi doa berbuka puasa artinya apa ya? Artinya itu, ya Allah, karenamu aku berpuasa, denganmu aku beriman, kepadamu aku berserah, dan dengan rezekimu aku berbuka puasa. Dengan rahmatmu, ya Allah, Tuhan Maha Pengasih. Nah, ini niat puasa Ramadan dan doa berbuka puasa. Kalian hafalkan ya. Nanti, nah itu kuisnya. Kuisnya Ibu kasih tahu di tengah-tengah penjelasan ya, tidak apa-apa ya. Kuisnya itu untuk anak-anak kelas 1, 2, 3, dan juga anak TK PAUD adalah menghafalkan niat puasa Ramadan dan doa berbuka puasa. Nanti dikirim dalam bentuk audio saja tidak apa-apa. Kalau mau video juga boleh. Supaya Ibu lebih tahu, wah ini wajahnya siapa yang cantik sekali. Gitu ya. Dihafalkan terus dikirim kepada Ibu Guru. Nanti nomor WA-nya ada di deskripsi box. Lanjut. Ini adalah tentang penentuan awal puasa Ramadan. Nah, kapan sih mulai puasa Ramadan? Apakah boleh di bulan-bulan selain bulan Ramadan? Ya, tidak boleh ya. Yang namanya puasa Ramadan ya harus di bulan Ramadan. Kapan puasa Ramadan tiba? Nih, 1, ketika ada keterangan saksi telah melihat hilal. Biasanya disiarkan di televisi-televisi ya, kalau besok akan berpuasa, sorenya ada sidang isbat namanya. Bisa juga dengan perhitungan ahli hisab. Selain dengan melihat hilal, bisa dengan perhitungan ahli hisab. Kenapa boleh dengan ahli hisab? Karena tidak selamanya langit cerah. Kalau sedang mendung tebal, pasti hilal tidak akan bisa terlihat. Bisa dihitung dengan hitungan tanggal. Selanjutnya, akhir Sya'ban. Akhir bulan Sya'ban. Kalau bulan Sya'ban sudah berakhir, berarti sudah memasuki bulan Ramadan. Kita sebagai umat Islam wajib untuk berpuasa. Lanjut ke slide berikutnya. Di sini, Ibu ada rukun puasa. Apa saja rukun puasa? Yang pertama adalah niat. Niat apa? Niat mengerjakan puasa. Kemudian yang kedua, imsak. Apa itu imsak? Apakah yang pagi-pagi itu sebelum sholat subuh? Namanya imsak. Ya, itu adalah tanda. Tanda sudah memasuki untuk siap-siap kita berpuasa. Imsak itu yang di sini maksudnya menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa. Paham ya? Rukun puasa ada 2. Yang pertama niat, yang kedua imsak atau menahan diri. Selanjutnya ada syarat wajib puasa. Apa saja syarat wajib puasa? 1, beragama Islam. Nah, yang beragama Islam itu wajib puasa. Kalau bukan Islam wajib puasa apa tidak? Tidak, yang wajib puasa adalah yang beragama Islam. Terus kalau Islam tidak puasa, Bu Guru? Nah, itu. Nah, wajib puasa ya. Kalau tidak puasa nanti berdosa. 2, sudah balik. Apa itu balik? Dewasa. 3, berakal sehat. Maksudnya berakal sehat apa? Tidak gila, tidak sedang mabuk. Yang keempat,
mampu menunaikan puasa. Kuat, badannya kuat, jiwanya kuat, mampu melaksanakan puasa dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Yang kelima, suci dari haid dan nifas. Ini khusus ya, yang nomor 5 untuk perempuan. Kalau laki-laki kan tidak haid juga tidak nifas. Lanjut. Syarat sah puasa. Kalau tadi syarat wajib, sekarang kita masuk ke syarat sah puasa. Yang pertama, Islam. Kalau bukan Islam, tidak sah puasanya ya. Yang kedua, berakal dan mumayyiz. Tadi berakal sehat, sekarang dan mumayyiz. Apa itu mumayyiz? Bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Yang ketiga, suci dari haid dan nifas. Keempat, niat pada tiap-tiap malam. Kalau lupa bagaimana? Ya harus niat, jangan lupa. Soalnya kalau biasanya kalau setelah selesai sholat tarawih berjamaah di musola, pasti baca niat puasa bersama-sama ya. Yang kelima, menahan diri dari perkara yang membatalkan puasa. Yang keenam adalah berpuasa pada hari yang disahkan berpuasa. Paham ya syarat sah puasa? Kita lanjut ke hal-hal yang membatalkan puasa. Apa saja sih yang bisa membatalkan puasa kita? Nih ya, yang pertama adalah makan dan minum. Sedang puasa, jam 8 pagi, haus sekali ya, aku akan minum. Walaupun pasti mama tidak melihat ini, atau bapak tidak melihat, tapi Allah Maha melihat. Kalau kalian makan dan minum ketika berpuasa, batal puasanya. Yang kedua, memasukkan cairan ke rongga perut melalui lubang hidung, infus, atau obat tetes. Nah, itu juga batal puasanya. Yang ketiga, memasukkan sesuatu ke rongga perut akibat berlebih-lebihan dalam berkumur, baik ketika wudhu atau tidak. Lah, ini yang nomor 3 ini. Makanya ketika kita sedang berpuasa, ketika berwudhu itu tidak harus berkumur. Berkumur dalam wudhu itu hanya sunnah. Tidak berwudhu tidak apa-apa, karena dikhawatirkan nanti air kumur-kumurnya ini masuk ke dalam tenggorokan lalu masuk ke perut. Malah jadi nanti membatalkan puasa. Yang keempat, muntah dengan sengaja. Tuh, supaya batal puasanya dimuntah-muntahkan. Aku ingin muntah biar puasanya batal. Itu tidak boleh ya. Muntah dengan sengaja itu membatalkan puasa. Yang kelima, membatalkan niat puasa meskipun belum makan atau minum. Baru terbersit di dalam kepala kita, di pikiran kita, kalau kita akan membatalkan puasa, meskipun belum makan atau minum, puasanya menjadi batal. Nah, makanya kita harus hati-hati ketika melakukan apapun saat sedang berpuasa. Harus banyak menahan diri ya, anak-anak. Lanjut, yang mengurangi pahala berpuasa. Hal yang dapat mengurangi bahkan menghilangkan pahala puasa adalah semua perbuatan yang dilarang oleh Islam. Contohnya, menjelekkan orang lain, berbohong, mencaci maki orang lain, kemudian membicarakan orang lain. Nah, itu nanti pahala puasanya berkurang, bahkan bisa batal pahala puasanya. Kita hanya mendapatkan lelahnya menahan haus dan menahan lapar, tapi tidak mendapatkan pahala gara-gara berbohong. Jadi ketika sedang berpuasa tidak boleh berbohong supaya bisa mendapatkan pahala. Sudah capek-capek menahan haus, menahan lapar, malah tidak mendapat pahala. Kan sayang ya, energinya habis tapi tidak dapat pahala. Lanjut. Nah, ini 8 amalan sunnah di bulan Ramadan. Apa saja ya 8 amalan sunnah? Sunnah itu kalau dikerjakan mendapat pahala, kalau tidak dikerjakan tidak berdosa. Berarti mending dikerjakan atau tidak?
Iya, lebih baik dikerjakan ya sunah-sunahnya. Yang pertama itu menyegerakan berbuka. Ketika sudah mendengar adzan maghrib, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Langsung minum atau makan kurma. Pokoknya buka puasanya dibatalkan dulu. Tuh, jangan menunggu nanti-nanti ya. Lanjut berbuka dengan kurma atau sesuatu yang manis, biasanya dengan kolak. Bisa kemudian berdoa sewaktu berbuka puasa. Itu tadi doa yang Ibu ajarkan. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu birahmatika ya arhamar rahimin. Makan sahur. Nih, makan sahur juga sunnah ya. Nah, makan sahurnya itu diakhirkan sahurnya. Jangan makan sahur jam 12 malam. Tidak dapat sunnah. Ya, jam setengah 4 atau jam 3, jam setengah 4 masih boleh. Kemudian memberi makanan bagi yang berbuka puasa. Memperbanyak sedekah, memperbanyak tadarus dan tadabbur Al-Quran. Nih, terakhir, Ibu akan membagikan tips-tips supaya anak kuat berpuasa. Yang pertama, atur gizi anak. Harus mengandung nutrisi seimbang. Kemudian atur jam tidur. Kalau siang istirahat supaya tidak terlalu lelah. Dan yang ketiga, memenuhi cairan tubuh. 2 gelas saat berbuka puasa, 4 gelas di malam hari, dan 2 gelas saat sahur. Nah, itu dia penjelasan Ibu tentang puasa, khususnya puasa bulan Ramadan. Tadi tugasnya ada yang sudah Ibu selipkan ya di depan. Tugas untuk anak-anak kelas TK, PAUD, dan kelas 1, 2, 3. Tugasnya itu adalah menghafalkan niat puasa Ramadan dan doa berbuka puasa. Sedangkan untuk yang kelas 4, 5, dan 6, tugasnya adalah nanti ya, dilihat di deskripsi box. Jadi kalian harus menonton sampai akhir. Sekian dari Ibu. Apabila penjelasan Ibu terlalu cepat atau ada salah-salah kata yang Ibu tidak sengaja, Ibu mohon maaf yang sebesar-besarnya. Allahumma fiqh ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat berpuasa. Wah, materinya asik sekali ya. Terima kasih kepada Ibu Nikmah yang telah memberikan materi yang sangat bermanfaat. Kita menjadi lebih tahu tentang puasa. Kuisnya tadi sudah diberikan sama Bu Nikmah, yaitu menghafalkan niat puasa pada bulan Ramadan. Nah, ini direkam, bisa kirim melalui video ataupun audio. Lanjut materi yang kedua, yaitu tentang zakat, yang akan disampaikan oleh Ibu Aufa Fitriana SPD. Kepada Ibu Aufa Fitriana, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bisa bertemu kembali di dalam acara SD Negeri Sirau Mengaji Ramadan Virtual pada pertemuan keempat. Nah, berarti sudah 4 hari kita berjumpa dalam program Amaliyah Ramadan SD Negeri Sirau. Pada pertemuan keempat ini masih bersama dengan Bu Aufa, ya. Ibu akan menyampaikan suatu materi yang berkaitan dengan apa ya? Nah, materi yang berkaitan tentang persiapan Idul Fitri, bukan Ramadan, tapi Idul Fitri. Persiapannya apa kira-kira? Ada yang bilang tadi
persiapannya baju baru, Bu. Nah, baju baru. Terus ada lagi yang bilang apa ya? Oh, kue. Ada yang sudah membuat aneka hidangan, ya. Kue-kue yang lezat yang akan disajikan pada saat Idul Fitri. Nah, tapi pertemuan kali ini Ibu tidak akan membahas baju baru atau mungkin kue-kue yang lezat, tapi masih berkaitan dengan rukun Islam. Ya, apa itu? Yaitu kewajiban untuk berzakat. Nah, sebelumnya Bu Guru akan share screen dulu ya, biar materinya tersampaikan dengan lebih baik. Baik anak-anak, wah tampilannya sudah lebih bagus kan? Oke. Di program SD Negeri Sirau Mengaji, Ramadan Virtual yang keempat, bersama dengan Bu Ova, kita akan membahas materi tentang zakat. Perhatikan ya. Oke, di sini kita lihat bersama. Ada seorang bapak-bapak yang sedang menemui dua orang anak ya. Dua orang anak kecil yang membawa bungkusan. Wah, bungkusan apa itu? Ini ada tulisannya, panitia zakat. Nah, berarti si bapak ini adalah panitia zakat. Lalu si anak-anak ini sedang mengantarkan zakat yang harus dibayarkan. Nah, apa saja sih materi tentang zakat itu? Ada beberapa yang akan Bu Guru sampaikan. Nah, ini dia. Yang pertama adalah pengertian dari zakat. Nah, anak-anak semuanya, seperti yang kalian bisa baca, yang pertama adalah pengertian zakat. Zakat adalah memberikan sebagian tertentu dari harta yang wajib kita keluarkan oleh setiap muslim apabila telah mencapai syarat yang telah ditetapkan atau biasa disebut dengan nisab. Nah, zakat berasal dari bentuk kata zaka yang artinya suci, baik, berkah, tumbuh, dan berkembang. Dinamakan zakat karena di dalamnya terkandung harapan untuk memperoleh keberkahan, agar bisa membersihkan jiwa kita, memupuknya dengan berbagai kebaikan, salah satunya dengan berbagi dengan orang lain. Ya, selanjutnya, makna yang kedua adalah makna tumbuh. Makna tumbuh dalam arti zakat menunjukkan bahwa mengeluarkan zakat sebagai sebab adanya pertumbuhan dan perkembangan harta. Pelaksanaan zakat itu mengakibatkan banyaknya pahala yang akan kita dapat. Ya. Sedangkan makna lainnya adalah makna suci. Menunjukkan bahwa zakat adalah mensucikan jiwa dari kejelekan, kebatilan, dan pensucian dari dosa-dosa. Ya, karena setiap manusia pasti memiliki dosa. Ya. Dalam Quran Surat At-Taubah ayat 103, Guru bacakan ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Khudh min amwalihim shadaqah tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli 'alaihim. Inna shalataka sakanul lahum. Wallahu sami'un 'alim. Shadaqallahul 'azim. Artinya, ambillah zakat dari harta mereka.
guna membersihkan dan mensucikan mereka. Dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu menumbuhkan ketentraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui. Nah, anak-anak, dalam Quran Surat At-Taubah ayat 103 ini terkandung maksud bahwa zakat dapat berguna untuk membersihkan dan mensucikan jiwa maupun harta. Ya, selain itu juga membuat hati kita tentram. Ya, maka sudah menjadi kewajiban bagi setiap umat Islam untuk mengeluarkan zakat. Macam-macam zakat. Kalau tadi sudah bicara tentang pengertian, tentang Quran Surat At-Taubah, perintah tentang zakat. Nah, sekarang tentang macam-macam zakat. Ada berapa macam zakat? Ada yang bisa jawab? Wah, ada ya yang bisa jawab, berarti sudah pintar. Ada 2 macam zakat. Yang pertama adalah zakat fitrah. Nah, zakat fitrah adalah zakat yang wajib dikeluarkan umat muslim menjelang Hari Raya Idul Fitri atau pada bulan Ramadan. Seperti tadi di awal Bu Guru sampaikan, ya, bahwa kita memiliki kewajiban untuk mempersiapkan diri menjelang Idul Fitri. Apa? Bukan baju baru, bukan pula kue-kue lebaran. Yang wajib adalah mengeluarkan zakat fitrah. Nah, ketentuannya bagaimana? Zakat fitrah dapat dibayar itu biasanya 4 mud atau ya setara 3,5 liter atau 2,8 kilogram makanan pokok dari daerah yang bersangkutan. Kalau di daerah kita biasanya makanan pokoknya adalah beras. Berarti kita bisa membayarkannya berupa beras 2,8 kilo atau biasanya ada yang melebihkan jadi dibulatkan jadi 3 kilo. Nah, makanan pokok di Indonesia itu kan bermacam-macam. Nah, kalau di tempat kita pada umumnya nasi. Maka kita membayar zakat fitrah berupa beras. Kadang pun ada yang menggantinya dengan uang. Bolehkah? Boleh. Setara dengan jumlah berasnya. Gitu ya. Nah, kalau di daerah lain bagaimana? Yang makanan pokoknya bukan beras? Nah, kalau makanan pokoknya bukan beras, tentu disesuaikan dengan makanan pokok di daerah tersebut. Bu Guru lanjutkan zakat yang kedua. Apa itu ya? Mal atau zakat harta. Nah, zakat ini adalah zakat penghasilan atau zakat harta milik kita seperti hasil pertanian, hasil pertambangan, hasil laut, perniagaan atau perdagangan, hasil ternak, harta temuan, emas, dan perak. Nah, masing-masing jenis penghasilan tersebut memiliki perhitungannya sendiri-sendiri. Tapi pada kesempatan kali ini Bu Guru tidak sampai membahas pada perhitungannya ya, karena yang disampaikan pada kesempatan kali ini baru materi dasar. Nah, baik, kita lanjutkan. Ya, anak-anak semuanya, perhatikan baik-baik. Di sini Bu Guru ingin mengajak kalian untuk bernyanyi bersama-sama. Nyanyi apa ya? Nyanyi tentang zakat. Nah, lagunya kita pakai nada balonku ada 5. Siap-siap ya. Oke. Bu Guru hitung sampai 3. Hitungan ketiga kita mulai. Nanti pakai nada balonku ada 5. Siap ya? 1, 2,
3. 1 tahun sekali pada bulan Ramadan kita berzakat fitrah agar menjadi berkah. Berapakah banyaknya? Hei, 4 mudlah jumlahnya. Makanan pokok bentuknya, berikan pada yang berhak. Oke semuanya, gampang sekali ya, karena nadanya pakai nada balonku ada 5. Yuk kita ulangi sekali lagi, kalian di rumah boleh sambil tepuk-tepuk ya. Oke, Bu Guru hitung kembali sampai hitungan ketiga. 1, 2, 3. 1 tahun sekali pada bulan Ramadan kita berzakat fitrah agar menjadi berkah. Berapakah banyaknya? Hei, 4 mudlah jumlahnya. Makanan pokok bentuknya, berikan pada yang berhak. Oke, itu lagu tentang zakat fitrah. Ada lagi loh lagunya. Nah, perhatikan ya. Lagu yang kedua. Ini pakai nada nona manis. Masih ingat lagu nona manis? Nona manis siapa yang punya? Ya, kita pakai nada nona manis. Hitungan ketiga kita mulai bersama-sama. Siap-siap ya. 1, 2, 3. Ayo kita membayar zakat agar harta menjadi berkah. Zakat fitrah juga zakat mal semuanya diwajibkan. Zakat rukun Islam ketiga. Zakat untuk bersihkan harta. Ayo bayarkanlah segera agar dapat ridhonya. Mudah kan? Nah, nanti kalian bisa putar ulang video ini sambil menghafalkan lagu-lagunya. Baik, anak-anak semuanya, tadi kita sudah menyanyi, sekarang kita melanjutkan lagi materinya. Kalau dari nyanyian ini, kita bisa mengambil pelajaran bahwa zakat itu merupakan rukun Islam yang ketiga. Nah, untuk apa zakat itu? Untuk membersihkan harta kita, membersihkan jiwa kita. Ya. Selain itu, ketika kita membayarkan zakat, kita akan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, kita lanjutkan kembali. Materi berikutnya masih tentang zakat. Ya. Di hutan ini ada materi tentang zakat ya. Kita menuju pada golongan yang berhak untuk menerima zakat. Ada berapa golongan yang berhak menerima zakat? Ada 8 golongan. Ya, siapa saja? Yang pertama, fakir. Yang kedua, miskin. Ketiga, amil. Keempat, mu'alaf. Kelima, hamba sahaya. Keenam, horim. Ketujuh, fisabilillah. Dan kedelapan, ibnu sabil. Nah, sudah tahu belum artinya apa? Dari fakir miskin sampai ibnu sabil. Oh, masih bingung? Oke, kalau begitu Bu Guru akan terangkan maksud dari 8 golongan penerima zakat tersebut. Kita lihat baik-baik ya. Ya, anak-anak semuanya, Bu Ova akan menjelaskan
8 golongan penerima zakat. Yang pertama adalah fakir. Siapakah itu fakir? Nah, fakir adalah golongan orang yang hampir tidak memiliki apapun sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, yang kedua adalah miskin. Miskin adalah golongan orang yang memiliki harta sedikit, tetapi tidak bisa mencukupi kebutuhan dasar untuk hidupnya. Jadi kalau fakir itu yang paling parah, kalau miskin punya sedikit-sedikit harta, tapi tetap tidak cukup. Ya. Sedangkan yang ketiga, amil. Amil adalah orang yang mengumpulkan dan membagikan zakat. Yang keempat, mu'alaf. Mu'alaf adalah orang yang baru masuk atau memeluk agama Islam, yang mereka masih memerlukan bantuan untuk menyesuaikan diri dengan keadaan yang baru. Misalkan mereka berasal dari agama lain. Ketika mulai masuk Islam, kebiasaan-kebiasaan mungkin masih perlu untuk dikenalkan. Makanya kita berikan zakat untuk mengenalkan bagaimana tata cara dalam Islam. Berikutnya, yang kelima. Yang kelima adalah hamba sahaya. Hamba sahaya bisa disebut juga budak, ya. Itu adalah orang yang ingin memerdekakan dirinya. Sedangkan keenam, horim. Orang yang berhutang, tapi dengan catatan hutangnya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kebutuhan itu yang halal. Jangan sampai dia punya hutang banyak nih, menumpuk. Tapi ternyata untuk hal-hal yang buruk hutang itu. Dia pinjam dari sana, dari sini, dari orang lain. Tapi hartanya atau pinjamannya itu digunakan untuk hal yang buruk. Contohnya untuk berjudi misalkan. Nah, yang berkewajiban kita bantu adalah orang yang memang berhutang karena hal-hal atau perbuatan yang halal. Misalkan karena orang tersebut membutuhkan uang untuk pengobatan orang tuanya atau dirinya sehingga terlilit oleh hutang. Maka itu perlulah kita bantu. Yang ketujuh, fisabilillah. Orang yang berjuang di jalan Allah. Yang kedelapan, ibnu sabil. Orang yang kehabisan biaya dalam perjalanannya, dalam ketaatan kepada Allah, ya, dalam perjalanan, tapi perjalanan yang baik, ya, bukan dalam perjalanan, tapi dalam hal yang buruk, sama seperti tadi yang horim, ada catatannya untuk perbuatan yang baik. Nah, tadi adalah 8 golongan orang yang berhak untuk menerima zakat. Bu Guru ulangi kembali. Yang pertama adalah fakir, kedua miskin, ketiga amil, keempat mu'alaf, kelima hamba sahaya, keenam horim, ketujuh fisabilillah, dan kedelapan ibnu sabil. Nah, anak-anak semuanya tadi sudah mencapai materi zakat dari mulai pengertian sampai dengan yang berhak untuk menerima zakat. Nah, apa sih manfaat dari zakat itu? Nah, anak-anak, berikutnya adalah beberapa kebaikan atau manfaat dari berzakat. Yang pertama adalah mempererat tali persaudaraan. Yang kedua, mengusir perilaku buruk yang ada pada seseorang. Yang ketiga, sebagai pembersih harta dan menjaga seseorang dari ketamakan harta. Yang keempat,
ungkapan rasa syukur kita atas nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah diberikan kepada kita. Yang kelima, usaha untuk mengembangkan potensi diri bagi setiap umat Islam. Dan yang keenam, merupakan dukungan moral bagi orang yang baru masuk Islam. Nah, itulah beberapa manfaat dari berzakat. Nah, anak-anak, tidak terasa kita sudah berada di penghujung acara. Nah, sebelum Bu Guru akhiri, Bu Guru akan mengingatkan kembali bahwa materi zakat kita pada hari ini, yang pertama adalah pengertian zakat, yang kedua adalah macam-macam zakat, yang ketiga tentang orang-orang yang berhak menerima zakat, dan yang terakhir adalah manfaat dari zakat. Baiklah anak-anak semuanya, Bu Guru akan akhiri materi tentang zakat ini, namun sebelumnya ada kuis yang akan Bu Guru berikan. Ada berapa kuisnya? Cukup 3 saja, nggak usah banyak-banyak ya. Nah, kuis ini silahkan nanti dijawab dengan mengirimkan WA ke nomornya Bu Alfa. Ya. Nomor Bu Guru sudah dicantumkan pada deskripsi video yang kalian lihat. Nah, kuisnya ada 3. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan zakat? Yang kedua, ada berapa jenis zakat? Yang ketiga, sebutkan 8 golongan yang berhak menerima zakat. Nah, ada 3 itu ya kuisnya. Kamu boleh menuliskan di chat WA. Boleh juga kamu rekam dengan suara. Atau mau tampil, kamu bisa juga kirimkan jawaban itu dalam bentuk video. Baiklah, Bu Guru akan tunggu jawaban dari kuis kalian. Semoga pertemuan kita pada kali ini bisa memberikan ilmu yang bermanfaat, bisa menambah pahala untuk kita, dan siapa tahu kamu yang dapat hadiahnya. Wah, terima kasih Bu Alfa yang telah memberikan materi zakat yang sangat bermanfaat dan sangat menarik. Guru ulang lagi ya kuis dari zakat. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan zakat? Soal yang kedua, ada berapa jenis-jenis zakat? Yang ketiga, sebutkan 8 golongan yang berhak menerima zakat. Nah, itu adalah kuis dari materi zakat yang kalian nanti kirim. Salinan tulisannya difoto boleh, terus kirim ke nomor WA-nya Bu Alfa. Ditunggu ya jawabannya. Untuk hari besok, hari Jumat, kita tidak live YouTube ya, karena proses penilaian untuk semua kuis. Bagi siswa yang belum sempat mengirimkan tugas, silahkan kirim tugas ke nomor WA masing-masing narasumber. Paling akhir, kami tunggu hari Kamis jam 8 malam. Ya, jangan lupa paling akhir hari Kamis jam 8 malam. Di hari Sabtu ada pengumuman pemenang kuis. Kira-kira siapa ya yang jadi pemenangnya dan mendapatkan hadiahnya? Kita tunggu Bapak dan Ibu Guru untuk memeriksa tugas kalian. Tetap semangat. Cukup, sekian.
SDN Siromaji hari ini. Bila ada salah-salah kata, guru minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Marhaban ya